beres 2 materi, kemungkinan minggu ke-6 dan minggu ke-7 kita akan melaksanakan presentasi tugas ya. Oke. Ini ada kelas A, B, dan C. Betul. Ada kelas yang lain nggak selain kelas A, B, dan C? Ada Bu, kelas D. Oke ya. Oke, terima kasih. Kita mulai aja langsung saya akan share screen PPT-nya. Nah, ini ya, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan bakteri. Bakteri itu tumbuh ya, sama kayak manusia, sama kayak hewan, sama kayak tumbuhan, sama kayak jamur, semuanya tumbuh. Karena kalau tidak tumbuh berarti tidak hidup ya. Tumbuh itu salah satu ciri dari kehidupan gitu. Oke, tapi perbedaannya itu dari segi mungkin mekanisme pertumbuhannya berbeda di antara manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus ataupun jamur gitu ya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai pertumbuhan bakteri. Nah, ini mungkin selayang pandang dulu ya, di intermezzo dulu. Mungkin udah pernah dipelajari juga di mata kuliah biologi umum oleh Dr. Kamil ya. Kita ulang dulu aja, pertumbuhan itu apa sih ya? Pertumbuhan itu adalah pertambahan Ibu barusan keluar ya. Oke. Kita mulai lagi. Tadi sampai mana ya Ibu menjelaskan? Oke, pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan ada 3. Pertama multiseluler, kedua uniseluler, ketiga senositik. Nah, kalau multiseluler itu peningkatan jumlah sel per organisme sehingga ukuran selnya jadi besar gitu. Nah, kemudian ada uniseluler. Nah, kalau uniseluler itu jumlah selnya meningkat dan jumlah organismenya juga makin banyak ya. Oke. Kalau ada yang ketiga ada senositik, artinya apa? Ukuran selnya menjadi besar tapi tidak ada pembelahan sel. Artinya selnya aja yang membesar tapi tidak ada pertambahan jumlah organisme gitu. Jadi pertumbuhannya hanya dilihat dari ukuran selnya saja. Ketika ukurannya selnya besar, dia tumbuh, tapi tidak mempunyai peningkatan jumlah organisme gitu. Ya, ini sebenarnya hanya teori dasar dulu ya, yang udah dipelajari di mata kuliah biologi umum. Ini untuk semua ya, bukannya untuk bakteri, ini untuk semua, baik itu manusia, umum lah, manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi pertumbuhan itu pengertiannya seperti ini dan macam-macamnya ada 3 gitu. Nah, biasanya umur suatu sel ditentukan setelah pembelahan sel selesai, sedangkan umur kultur ditentukan waktu atau lamanya inkubasi ya. Nah, jadi ada bahasanya tuh, ada sel, ada juga kultur. Nah, kalau kalian nanti nih di praktikum mikrobiologi atau nanti mungkin di penelitiannya yang bertemakan mikrobiologi itu ada namanya fase inkubasi ya. Jadi kalau kalian pengen menumbuhkan atau mengembangbiakan bakteri, kita itu harus menginkubasinya dulu. Menginkubasi itu sesuai dengan jenis bakterinya ataupun jenis mikroorganismenya. Kalau misalkan bakteri itu inkubasinya itu kulturnya itu selama 24 jam. Ya,
kan bakteri itu kan itu ya dalam apa ya, makhluk hidup ya, kayak kita kayak manusia. Kalau jamur beda lagi. Kalau jamur itu inkubasinya biasanya 3 hari ya, 3 hari atau sampai 2 hari, 2 sampai 3, lebih lama. Tetapi dengan suhu ruangan, suhu 25 derajat Celcius. Nah, itu beda-beda ya. Jadi beda umur sel dengan umur kultur ya. Kalau kultur itu kayak tadi kayak bakteri inkubasi selama 24 jam. Oh, berarti umurnya 24 jam gitu. Umur kulturnya 24 jam gitu. Nah, setelah kultur jadi, setelah udah inkubasi maka udah jadi ada pembelahan sel gitu. Ya. Nah, ukuran sel itu tergantung dari kecepatan pertumbuhan. Biasanya semakin cepat pertumbuhannya maka ukuran selnya makin besar. Nah, kalau ukuran selnya lambat, kecepatan pertumbuhannya lambat, maka ukuran selnya ya akan pelat membesarnya gitu. Sama kayak pada manusia ya. Kalian pernah mendengar kata stunting? Stunting? Pernah mendengar istilah itu ya. Nah, jadi ada balita atau anak-anak yang cepat pertumbuhannya seperti yang sekarang lah, yang pada umumnya kan anak kecil itu cepat ya pertumbuhannya dibandingkan orang dewasa. Nah, tapi ada juga anak yang agak lambat nih pertumbuhannya. Nah, itu juga mempengaruhi pada ukuran tubuhnya. Biasanya balita itu kan memang cepat pertumbuhannya sehingga cepat gedenya gitu ya. Pokoknya dari masa balita ke masa puber itu cepat sekali pertumbuhannya kan. Nah, tapi orang yang stunting atau balita yang stunting itu lambat pertumbuhannya karena sehingga mengakibatkan ukuran tubuhnya jadi lebih pendek ya gitu. Nah, yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan itu banyak sekali ya. Pertama jelas nutrisi. Orang yang kurang nutrisi atau balita yang kurang gizi itu cenderung telat pertumbuhannya itu lambat ya gitu. Pokoknya faktor utama itu nutrisi. Kalau balita atau bakteri, kalau bakteri diberikan nutrisi yang banyak, yang cukup, yang bergizi, maka pertumbuhannya akan cepat. Kalau bakteri yang tidak diberikan gizi yang cukup, maka dia akan pertumbuhannya lambat gitu ya. Ini sama lah untuk semua organisme, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, semua juga tergantung dari gizi yang dia dapatkan, gizi yang diperoleh. Makin cukup gizinya, makin cepat pertumbuhan. Makin kurang, makin lambat, ya. Jadi ada juga tuh istilah bakteri kurang gizi, gitu ya. Nah, tetapi biasanya kalau kultur itu kan kultur kita sengaja mengembangbiakan. Makanya kenapa butuh waktu yang lebih cepat, 24 jam dibandingkan bakteri-bakteri yang ada yang enggak kita rawat gitu. Karena kan kalau bakteri yang kita rawat, yang kita tanamkan dalam media itu mengandung gizi yang diperlukan oleh bakteri. Sedangkan kalau bakteri-bakteri yang ada di luar sana tanpa kita rawat itu cenderung lebih lambat. Tapi bukan berarti tidak berbahaya ya, tapi tetap bahaya juga. Walaupun dia lambat pertumbuhannya, tapi akan tumbuh juga nantinya gitu loh. Tetap dia akan menginfeksi kalau dia bakteri patogen. Nah, ini kita mulai fokus ke pertumbuhan bakteri ya. Nah, jadi bakteri itu tumbuh dengan cara pembelahan biner ya. Pembelahan biner ya. Nah, biner itu apa? Jadi di mana suatu sel membelah secara simetris jadi 2. Jadi bakteri yang awalnya 1 membelah jadi 2 ya. Tentunya dengan ukuran yang lebih kecil ya. Awalnya bakterinya 1 nih gede, kemudian membelah diri menjadi 2. Anaknya tidak lebih kecil gitu ya. Nah, tahap-tahap pembelahan bakteri itu apa aja? Yang pertama terjadi peningkatan jumlah komponen-komponen sel, termasuk DNA, sehingga ukuran selnya jadi besar gitu ya. Tadi ya,
Kan minggu kemarin kita udah belajar tuh komponen sel tuh apa aja, komponen sel bakteri apa aja, dari mulai kapsul, flagel ya. Ya kayak awalnya flagel cuma satu ya ditambah banyak gitu ya. Nah, kemudian pilihnya, kemudian sampai ke mesosom, DNA, inti sel, dan semuanya tuh jadi makin banyak sehingga ukuran selnya jadi besar gitu ya. Nah, setelah itu kemudian setelah jadi besar, jadi awalnya kecil jadi besar, membelahlah yang besar itu gitu. Dari pembelahan sel yang dimulai dengan pertumbuhan ini dinding sel. Nah, dinding sel tumbuh. Nah, ketika dinding sel bertambah besar, maka terjadi pembukaan sputumnya, septum. Septum itu kalau kita ilustrasikan seperti lapisan penghalang lah, gitu ya. Lapisan penghalang antara nanti kan mau dibelah dua nih. Nah, antara belahan yang satu dengan belahan yang satu lagi itu ada septumnya, ada penghalangnya, ada dindingnya. Nah, setelah septum terbentuk, maka septum akan terpisah gitu ya, di mana akan menghasilkan anak-anak sel yang punya setengah dinding sel induknya. Kan tadi bilang yang pertama kan karena peningkatan jumlah komponen selnya kan jadi besar tuh sel induknya. Kemudian terbentuk dinding sel. Dinding sel teh punya septum. Septumnya lapisan penghalang antara nanti anak yang pertama dengan yang kedua itu. Nah, kemudian membelah. Nah, masing-masing anak selnya mempunyai setengah dinding sel induknya. Otomatis dong ukurannya pun lebih kecil dibandingkan ukuran induknya gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelahan biner dari bakteri gitu ya. Nah, ini nih kurva yang terkenal ya dari pertumbuhan bakteri. Nah, jadi ini yang harus kalian ingat. Ini adalah kurva pertumbuhan bakteri. Ya, ini kurvanya itu ini sumbu X-nya itu adalah sumbu Y itu mana ya? Sumbu Y, sumbu X yang mana coba? Masih ada yang tahu nggak? Sumbu Y yang mana? Sumbu X yang mana? Sumbu Y yang horizontal, sumbu X yang vertikal. Betul? Betul? Sumbu X yang horizontal, Y yang vertikal, Bu. Nah, iya. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu menampilkan waktu pertumbuhan atau kecepatan lah ya, kecepatan pertumbuhan atau waktu pertumbuhan. Kalau ini menemukan jumlah sel ya. Artinya, nah ini ada fase lag, ada fase log, ada fase stasioner, nah ada fase menuju kematiannya. Jadi tetap ya, bakteri pun tidak selamanya hidup. Maksudnya dengan tanpa kita kasih antibiotik atau kasih antiseptik gitu ya, itu akan mengalami kematian juga, asalkan nanti ada faktor-faktor penentunya ya. Oke. Nah, di sini ada fase lag. Fase lag itu terdiri dari fase adaptasi ya. Adaptasi itu tadi kan kita pengen merawat bakteri ya, pengen mengembangbiakan bakteri. Nah, biasanya kan bakteri itu didapat dari kultur bakteri. Yang tadi kata Il bilang induknya, induk bakteri kita dapat dari mana? Dari sumber mana kita ambil? Kita pindahkan tuh bakteri yang pada wadah awal pindah ke media yang baru, tempat yang baru, kan kita mau rawat nih ya gitu. Inilah contohnya kita ngadopsi anak dari panti asuhan pindah ke rumah kita gitu, pindah ke rumah orang tua pengadopsinya. Tentunya pasti ada masa adaptasi gitu ya, adaptasi. Nah, itu masuk dalam fase lag. Pada masa adaptasi pertumbuhannya tuh nggak cepat ya. Kenapa? Karena dia butuh adaptasi dengan media baru, dengan lingkungan yang baru gitu ya. Nah, itu masih agak lambat.
Kemudian nanti ada fase pertumbuhan lambat lagi ya. Nah, ketika dia udah beradaptasi, dia pelan-pelan beradaptasi, oke, enak nih, enak ya. Nah, dia mulai tumbuh nih, tapi agak lambat gitu. Nah, setelah itu ada fase pertumbuhan cepat atau fase log. Lihat, kalau kita lihat fase log tuh kenaikannya drastis ya. Dan ini emang cepat sekali. Jadi karena pertumbuhannya cepat, maka jumlah selnya juga akan makin banyak. Nah, keluar ya. Oke. Nah ya. Jadi ketika pada fase log itu dia pertumbuhan cepat kan tadi, walaupun memang bakteri membelah diri karena dia masih sedikit, jadi mereka masih leluasa tuh memakan segala macam gizi yang ada pada media gitu ya. Makanya pertumbuhan cepat. Nanti dia masuk ke fase stationary phase atau fase stasioner. Kalau kalian lihat kurvanya itu rata ya, landai. Artinya apa? Pada fase ini jumlah bakteri yang mati dengan jumlah bakteri yang tumbuh itu sama. Ya, jumlah bakteri yang mati dengan jumlah bakteri yang tumbuh itu sama. Kok bisa ada yang mati, Bu? Nah, kenapa? Persaingan dalam mendapatkan makanan. Yang kuat akan berhasil bertahan, yang kalah dia akan mati. Nah, tetapi jumlahnya sama nih, kurang lebih sama antara yang mati dengan yang tumbuh, makanya kurvanya lantai seperti ini ya, kurvanya rata. Nah, masuklah ke fase kematian atau menuju kematian. Kenapa? Nah, karena udah terlalu banyak bakteri, tentunya kadang makanan-makanan itu kan makin sedikit ya, maka masih tetap nih persaingannya ada untuk mendapatkan makanan, tapi makanannya sedikit gitu, sehingga jumlah bakteri yang mati lebih banyak dibandingkan jumlah bakteri yang hidup gitu ya, karena tidak terbatasnya jumlah makanan gitu. Akhirnya ketika semua makanannya habis, maka akan menuju fase kematian. Tidak ada kehidupan lagi karena semua makanan sudah habis gitu. Nah, tetapi kalau kalian tujuannya pengen mengembangbiakan atau merawat bakteri, kalian bisa pada fase stasioner atau pada fase log itu pindahkan lagi bakteri ke media yang baru. Paham? Jadi ketika pada fase log atau pada fase stasioner ini kalian pindahkan ke media yang baru, dia mulai lagi tuh dari awal, dari fase adaptasi lagi terus kayak gitu. Jadi bakteri tetap ada gitu, tetap terawat dengan baik gitu, walaupun jumlahnya tidak akan banyak. Makanya untuk mempertahankan kehidupan bakteri itu kayak gitu. Jadi pada fase log atau fase stasioner kita pindahkan ke media yang baru. Terus kayak gitu. Makanya biasanya para laboratorium mikrobiologi itu tiap harinya itu memindahkan bakteri dari media yang satu ke media yang lain. Itu terusnya agar mempertahankan eksistensi dari bakteri itu.
Karena kalau nggak dipindahin, makanan akan habis kan, gitu. Sehingga akan mati nanti semuanya bakterinya. Makanya perlu adanya peremajaan bakteri. Nanti kalian jangan lagi asing dengan kalimat peremajaan bakteri. Maksudnya peremajaan tadi kan, ketika dia ada udah di fase stasioner atau fase low, kita pindahkan. Nah, ketika kita pindahkan ke media baru, dia adaptasi lagi dong. Nah, berarti kan dia ke bayi lagi gitu kalau kita kasarnya mah. Ada itu bayi lagi, artinya dia remaja lagi. Makanya namanya peremajaan bakteri. Dapat dipahami? Nah, Dapat gitu ya. Ibu. Jadi itu namanya peremajaan bakteri. Nah, ini kalau nanti nih kalian satu saat nanti ketika skripsi penelitiannya topiknya mikrobiologi, kan biasanya uji aktivitas nih pada bakteri. Sedangkan nih kampus kita teh, lab kita teh kan belum bisa ya untuk menyimpan bakteri lama gitu. Nah, atau misalnya bukan nggak bisa menyimpan bakteri lama, belum ada fasilitas yang menyediakan bakteri gitu loh. Jadi kita mesti beli bakteri keluar gitu ya. Nah, kan kalau misalkan kita teh mau uji aktivitasnya teh minggu ke depan, tapi bakterinya datang hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan agar bakterinya tetap hidup? Nah, tadi lakukan peremajaan bakteri setiap hari gitu ya. Karena tadi kami bilang bakteri itu masa kulturnya 24 jam, jadi harus diganti media hampir setiap hari gitu agar bakteri ini tetap hidup gitu. Nah, sebenarnya bagi teman-teman atau kakak tingkat sekarang nih, Ibu sudah kasih solusi nih. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau uji aktivitas ke bakteri, atau pokoknya apalah itu yang berhubungan dengan bakteri, yang menjadikan bakteri sebagai objek penelitian, jadi nanti bisa kontak-kontakan dengan penjual bakterinya, misalkan kapan nih saya mau uji aktivitasnya, nanti akan dikirimkan dari pihak penjualnya pada hari itu gitu, pada hari di mana kita akan uji aktivitasnya gitu. Jadi kalian tidak perlu lagi melakukan peremajaan bakteri setiap hari. Itu kalau bisa diajak kompromi ya penjualnya atau dekat dengan kita. Tapi kan kalau waktu adanya kayak tadi kita mau ujinya minggu depan, ternyata datangnya malah minggu ini gitu. Nah, mau gak mau kita harus peremajaan bakteri gitu. Karena kalau tidak dilakukan gitu, nanti bakterinya akan mati. Ya, dapat dipahami ya kayak gitu. Nah, makanya kenapa contohnya ya bakteri mutan. Kenapa sih bakteri mutan itu bisa hidup dalam mulut kita, dalam gigi kita? Karena kan mulut kita itu kan tempat kita makan ya, tempat kita makan, yang kita makan apa, nasi, kue, segala macam. Nah, kalau kita tidak sikat gigi, tidak rajin membersihkan mulut, tidak rajin membersihkan gigi, kan masih pada nempel tuh sisa-sisa makanan. Nah, itulah yang menjadikan bahan makanan untuk bertahan hidup bakteri Streptococcus mutans. Nah, karena orangnya tuh jarang membersihkan gigi, nah jadi kan si bakteri itu tuh nyaman dalam gigi kita tuh gitu, sehingga dia akan lama-lama akan menginfeksi, akan makin banyak jumlahnya karena tercukupi gizinya dari sisa makanan yang kita dalam gigi kita, dia akan nyaman. Nah, itulah akan bertambah banyak jumlahnya sehingga nanti akan menginfeksi gigi yang dapat menyebabkan karies gigi. Contohnya kayak gitu. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ingin terinfeksi bakteri ya kita hindari atau hilangkanlah penyebab-penyebab yang membuat dia dapat hidup gitu. Oke. Begitu ya. Nah, nanti akan bahas mengenai media. Media itu apa? Apa sih Bu media? Tuh nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya fase pertumbuhan dari bakteri. Yang normalnya kayak gini. Jadi ada fase adaptasi, fase pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan cepat,
fase stasioner, fase menuju kematian, dan fase kematian. Ya, begitu. Nanti kalian dapat baca ya, dapat baca nih penjelasannya nanti udah Ibu bahas, nanti silakan baca. Bahas. Nanti ada faktor-faktornya kenapa dia cepat, ada pH, ada kandungan nutrien dan sebagainya, kalian boleh baca ya. Tadi udah Ibu rangkum penjelasan yang tadi. Nah, kan tadi kita membicarakan ukuran sel. Kalau bakteri itu akan bertambah banyak selnya karena dia membelah diri kan. Nah, gimana sih Bu cara menghitung sel bakteri? Nah, banyak caranya ya. Yang pertama dengan perhitungan mikroskopik langsung. Nah, ini kita ngitung langsung di cawan Petri, kita lihat nih, hitung 1, 2, 3 gitu. Itu namanya perhitungan manual ya, atau menggunakan metode dari Petrov-Hauser gitu ya. Nah, yang kedua ada pengenceran atau hitungan cawan. Kita juga menghitung secara hidup juga sama. Yang ketiga ada perhitungan dengan menggunakan Coulter counter, ada alat khususnya gitu ya. Ini lebih enak lagi nih yang ketiga. Tinggal kita masukkan Coulter-nya, nanti akan alatnya menghitung otomatis berapa banyak jumlah sel yang ada pada cawan tersebut. Gitu ya. Nah, yang kedua ada pengukuran massa sel. Ini massa sel itu artinya beda ya. Kalau jumlah itu jumlahnya 1, 2, 3 gitu. Kalau massa itu berarti berat ya. Lebih ke beratnya. Ada dengan pengukuran berat sel kering, dengan kekeruhan dan volume sel yang dipadatkan atau packed cell volume. Kita akan bahas yang ketiga ada perkiraan massa sel secara tidak langsung. Nah, ini jadi kita bisa memperkirakan berapa sih massa selnya secara tidak langsung gitu ya. Yang kedua dengan pengukuran konsumsi nutrisi, kita ukur nih, kalau konsumsi nutrisinya bagus berarti massa selnya akan besar gitu ya. Yang kedua, kalau komponen selnya udah banyak atau udah bertumbuh atau udah besar berarti massa selnya pun besar gitu. Kalau produk yang terbentuknya udah banyak, nah maksudnya produk ini gini, kan pratika sama kayak manusia. Kita makan kan nggak mungkin selamanya makan udah nggak keluar lagi kan, ada namanya BAB. Nah, bakteri pun sama kayak gitu. Ketika dia hidup tuh pasti akan menghasilkan metabolit hasil pencernaannya gitu. Nah, ketika jumlah produk atau metabolit yang terbentuknya banyak, artinya jumlah atau massa selnya juga akan besar gitu ya. Sama juga dengan proses fermentasi nih. Ketika proses fermentasinya bagus atau hasilnya cepat gitu, maka masanya pun itu juga besar gitu. Nah, viskositas juga sama. Ketika viskositas kulturnya itu kan pengukuran jumlah sel atau pengukuran massa sel dengan menggunakan ya. Nah, jadi ini nih, nanti tuh ada namanya bilik-bilik kayak gini. Nanti kita pakai bilik kayak gini. Nah, di bawahnya tuh ada cawan bakteri ya. Kan kalau sel bakteri itu yang bentuk koloni ya, kayak titik-titik kecil gitu. Nah, tiap yang masuk ke dalam bilik-bilik itu dihitung. Oh, dalam bilik ini ada 3, coret, tulis 3. Di sini ada 2, coret, tulis 2 gitu. Jadi manual, nanti ditambah-tambahin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua hitungan cawan.
hitungan cawan juga sama. Nah, kayak ini ya. Ini cawan. Ini juga manual ya. Kita hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi ini tuh satu ini tuh artinya bukan satu sel ya. Bukan, tapi satu koloni. Koloni itu kumpulan dari beberapa sel gitu ya. Karena kan satu sel bakteri mah nggak bakal kelihatan ya. Jadi satu koloni ini tuh terdiri dari berapa banyak sel gitu ya. Ada yang ratusan, ada yang ribuan. Makin gede koloninya maka makin banyak selnya gitu. Nah, kalian hitung. Tapi satuannya bukan sel ya, tapi CFU. Nih. CFU itu artinya colony forming unit. Artinya unit membentuk koloni. Jadi kalau ini menghitungnya hitungan sel, nah kalau ini hitungannya koloni. Jadi berapa koloni nih gitu ya. Makanya satuannya nanti bukan berapa sel tapi berapa koloni. Atau CFU, colony forming unit. Unit untuk koloni gitu ya. Jadi nanti inilah nih penampakan bakteri yang tumbuh pada media. Jadi media itu akan tumbuh pada alat yang namanya cawan Petri ya. Pernah lihat di lab tidak cawan Petri kayak gimana? Udah pernah lihat? Nantilah lihat ya, tanyakan ke asisten. Cawan Petri itu kayak gimana Bu? Nah, kayak ini cawan Petri kaca gitu ya, kaca. Ada tutupnya gitu, ada tutupnya. Nanti medianya dimasukkan ke dalam cawan, nanti akan ditumbuhi oleh bakteri. Ini tuh bakteri ya. Gitu. Canggih lagi, lebih enak lagi untuk menghitung. Gitu. Nah, untuk pengumpulan berat massa sel itu dapat dengan menggunakan berat sel kering ya. Berat sel kering itu lebih kayak ini loh. Kalian tahu, kalian kan 2020 ya. Minggu kemarin Ibu pernah menjelaskan gravimetri, masih ingat? Halo, suara Ibu kedengaran nggak? Halo? Terdengar, Bu. Iya, nah gravimetri yang kemarin loh itu ya. Jadi kita mengukur berat sel bakteri itu dengan cara bisa dicuci, disaring ya, pakai butter, dan kemudian di oven dengan 80 derajat selama 24 jam gitu. Sama aja nanti yang udah keringnya kita timbang berapa. Kurang lebih seperti itu, sama kayak metode gravimetri gitu ya. Kemudian yang kedua ada keruhan. Nah, kalau keruhan tuh nanti menggunakan alat ya. Biasanya alat menggunakan spektrofotometer. Artinya kan kalau dia kurang keruh atau misalkan dia bening, saya bertanya dulu, makin keruh dia makin banyak nggak bakterinya? Makin keruh dia makin banyak nggak bakterinya? Halo? Makin banyak ya, jadi makanya kenapa? Nah, jadi makin banyak, makin keruh suatu larutan yang mengandung bakteri, dia tuh makin banyak ya, makin banyak bakterinya. Nah, semakin keruh suatu larutan yang mengandung bakteri, nah maka dia akan dapat dihitung dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 sampai 700. Karena kalau dia larutannya tidak keruh artinya dia sedikit sekali jumlah bakterinya gitu ya. Nanti dapat dihitung, nanti kita hitung absorbannya berapa ya, dengan dapat menggunakan spektrofotometer, dengan kalorimeter, dengan nevelometer. Nah, tadi kata Ibu bilang semakin keruh semakin keruh larutan dapat dihitung dengan spektro. Tapi kan kalau encer banget gitu ya, artinya jumlah bakterinya itu bukan encer, bening gitu ya. Berarti kan jumlah bakteri itu kecil ya. Nah, kalau jumlah
bakterinya sedikit, dapat dihitung dengan levelometer ini, ya. Noda-noda kayak gini artinya itu adalah bakterinya banyak, gitu ya. Makanya kenapa ketika kita melakukan uji aktivitas antibakteri, kita bisa nih, dulu saya punya nih tanaman daun apa gitu, ada daun nangka nih, dia katanya punya aktivitas untuk membunuh bakteri. Nah, kita tambahkan di sini nanti, jadi sebelum inkubasi 24 jam, kita tambahkan misalkan ekstrak daun nangka tadi di sini dalam bentuk lubang-lubang ini. Nanti kan dia akan menyerap yang membas. Nah, kalau dia mempunyai benar-benar si daun nangka itu punya aktivitas, maka nanti akan terbentuk zona bening. Zona bening artinya zona bening. Berarti kalau dia zona bening artinya tidak ada pertumbuhan bakteri, gitu ya. Nggak ada yang kayak gini-gini, berarti dia tidak ada pertumbuhan bakteri. Artinya apa? Artinya benar daun nangka tadi mempunyai aktivitas antibakteri. Fotometer ya, ini alatnya. Ada juga di lab kita udah ada alatnya ya. So, ini alat yang lain juga sama, modelnya sama kayak gini. Nah, yang terakhir ada volume sel yang dipadatkan atau pack cell volume. Ini menggunakan apa ini? Jadi kayak memisahkan lebih kayak diendapkan gitu ya, diendapkan. Jadi satu larutan, ini darah nih, darah mempunyai mempunyai kandungan bakterinya, larutan ada bakterinya. Nah, nanti kita biarkan dia mengendap, sehingga dapat dipisahkan mana larutannya, mana bakterinya. Nah, ini dapat dihitung gitu, berapa beratnya ya, makanya volume sel yang dipadatkan atau diendapkan gitu. Biasanya kita menggunakan sentrifugasi untuk memisahkan, diputar ya dengan kecepatan tinggi, nanti akan terpisah tuh mana larutannya, mana endapannya, sehingga dapat kita pisahkan keduanya, dia timbang lah itu ngasih bakteri tadi berapa gitu ya. Jadi banyak sekali cara yang dapat dilakukan. Nah, ini tadi ya, kalau yang nggak langsung ya perkiraan tadi ya. Jadi kalau konsumsinya banyak berarti jumlah masanya banyak. Kalau komponen selnya sedikit berarti kalau komponen selnya banyak atau udah bagus pertumbuhannya berarti banyak, berarti masanya banyak dan lain sebagainya tadi udah dibahas ya. Begitu ya untuk pertumbuhan bakteri. Ada pertanyaan? Ya, kok. Nah, tuh. Bagus pertanyaannya. Kita lihat dulu pada kurva yang tadi. Mungkin pada fase menuju kematiannya. Ini enggak ada. Oke. Nah, jadi ketika pada masa kematian, oke, kita mulai dari fase log dulu. Ketika kan tadi bilang bakteri itu ketika tumbuh sama kayak manusia, dia pasti makan, pasti ada yang keluar dong, dia menghasilkan metabolit. Kalau pada manusia makan itu ya feses ya. Nah, itu kan
feses beracun tidak sih kalau kita makan? Maksudnya tidak baik kan untuk kesehatan kan, gitu. Sama. Nah, sama pada bakteri juga. Jadi kotoran yang dia keluarkan atau metabolit yang dikeluarkan itu akan bersifat toksik. Nah, karena tadi ada persaingan makanan ya, ada persaingan makanan yang berhasil akan bertahan hidup. Nah, ketika yang tidak dapat makanan yang benar-benar makanan kan sebenarnya banyak sel, berarti kan banyak pupnya, banyak kotorannya, akan memakan kotoran-kotoran itu gitu, akan memakan kotoran itu sehingga yang kalah bersaing dia akan mati. Jadi faktor lain dari banyaknya kematian bakteri itu adalah salah satunya itu tadi, karena semakin banyak bakteri yang tumbuh maka semakin banyak pula kotorannya. Nah, itu yang menyebabkan toksik bagi bakteri-bakteri yang lain gitu, sehingga akan semakin banyak bakteri yang mati. Jadi bakteri yang mati itu bukan hanya karena kekurangan makanan, tetapi juga karena banyaknya metabolit yang dihasilkan dari bakteri yang bersifat toksik gitu. Nah, sama kayak manusia, bentuknya kayak gimana? Ya metabolit gitu, kotoran yang bersifat toksik, tidak baik untuk kesehatan gitu. Sama kayak manusia gitu ya, manusia hewan gitu. Nggak ada tuh orang yang makan kotoran jadi sehat gitu kan, nggak ada kan. Sama. Jadi kalau ditanya bentuknya apa, ya sama kayak kotoran gitu. Kotoran yang bersifat toksik bagi sesamanya gitu. Begitu ya, cukup ya, gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan bakteri menuju kematian. Kurangnya nutrisi, kurangnya cadangan nutrisi, dan tadi karena lingkungannya udah banyak kotoran, udah jadi toksik ya, atau mungkin sampai makan kotoran itu sehingga nanti bakteri akan mati. Jadi ketika udah pada fase kematian, dalam satu media itu udah gak ada lagi makanan, yang ada malah hanya kotorannya saja, sehingga otomatis akan mempercepat kematian dari si bakteri itu. Makanya kita perlu tadi peremajaan. Selain memberikan media yang baru, memberikan makanan yang lebih banyak lagi, kita memindahkan dari awalnya kotor, tempat yang kotor, banyak kotoran, banyak metabolit, ke tempat yang lebih bersih lagi. Sehingga itu dapat diremajakan kembali. Gitu. Ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau enggak, kita lanjut ke ke materi yang selanjutnya. Masih berhubungan dengan pertumbuhan ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai pembiakan. Tadi Ibu kan ngebahas pertumbuhan, sekarang kita pembiakan. Kalau kita pengen mengembang biakan. Nah,